Hello guys, welcome back to our podcast Nine Podcast, where your topic is always be nice. Nah, guys, sebelum kita masuk ke topik nih, aku mau nanya nih, kalian ada mata kuliah filsafat nggak sih gitu? Karena kali ini topik kita itu mengenal filsafat dan filsafat ilmu guys gitu. Tapi nih ya, aku nggak sendiri kok untuk hari kali ini. Karena aku kedatangan kawan-kawan nih yang dari mahasiswa UPH nih. Siapa lagi kalau bukan Vigo dari Bioteknologi dan Theo Erlangga dari Conservatory of Music. Halo Vigo, halo Theo. Halo, Halo, halo. halo. Sehat ya? Sehat Sehat. banget. Sehat dong. Oke. Nah, Kak Vigo, Kak Theo mau tanya nih, di jurusan kalian ada filsafat nggak sih? Mata kuliah filsafat gitu? Ada ya kita Fik Ada, ya? ada. Oh, jadi satu ini ya, satu kelas gitu di situ Iya dalam benar, filsafatnya. benar. Oke. Aku langsung ini aja ya, tanya-tanya nih soal filsafat ilmu dengan filsafat nih. Soalnya pasti yang lain pada penasaran kan gitu, kayak filsafat dan filsafat ilmu itu kayak gimana gitu. Nah, aku mau tanya nih, filsafat itu apa sih gitu? Oke, jadi filsafat itu awalnya nih dari pemikiran manusia tentang eksistensi atau keberadaan manusia. Habis itu tujuan hidup manusia dan sebagainya gitu. Jadi itu berawal tentang pemikiran manusia tuh. Terus filsafat juga secara umum adalah studi yang membahas secara kritis dan skeptis tentang berbagai fenomena yang ada dalam pemikiran dan juga kehidupan manusia, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Oh, jadi filsafat itu kayak pemikiran manusia gitu ya, dan Iya tujuan betul. hidupnya dan sebagainya gitu. Nah, aku mau tanya nih untuk Kateo ya, untuk Kateo. Oke, Apa bedanya ilmu filsafat dengan filsafat ilmu? Nah, apa ayo? Ada oke. bedanya? Ada dong bedanya pasti. Jadi perbedaan ilmu filsafat dan filsafat ilmu adalah kalau ilmu filsafat adalah tentang dasar-dasar filsafat yang mencakupi sistematika filsafat, seperti objek filsafat, ada juga sejarah filsafat, dan juga metode-metodenya. Sedangkan kalau filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat itu sendiri dan bagian dari epistemologi atau pengetahuan yang mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara memperolehnya. Jadi perbedaan dari ilmu filsafat dengan filsafat ilmu itu, kalau filsafat ilmu itu kayak tentang dasar-dasar filsafat yang mencakup sistematika filsafat gitu ya. Sedangkan filsafat ilmu itu kayak cabang dari filsafat itu sendiri. Gitu nggak? Iya, dari cabang yang mengkaji ilmu pengetahuan dan segi ciri-ciri dan cara gimana sih cara memperolehnya gitu. Oh, ya ya. Terus kenapa sih kita harus belajar filsafat ilmu gitu? Mungkin kali ini saya jawab kali ya. Oke, Eh, boleh. Oke, jadi kalau di jurusan saya sendiri, terkhusus jurusan bioteknologi, itu lumayan penting sih filsafat ilmu. Kenapa? Karena sebenarnya filsafat ilmu itu kan tersusun atas perdebatan-perdebatan gitu kan ya, yang sifatnya fundamental gitu dalam sains. Seperti eh, kita gimana nih mendefinisikan apa itu sains, apa itu non-sains. Lalu kita juga disuruh memikirkan apa sih pendekatan yang paling baik dalam sains itu, dan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan penting lain yang sebenarnya mempunyai hubungan yang erat dengan bidang sains itu sendiri. Nah, sebagai salah satu cabang dari sains, nah tentunya bioteknologi tidak bakal eh, terpisah nih dengan filsafat ilmu. Karena dalam biologi itu seperti para ahli biologi itu banyak menggunakan asumsi-asumsi dan hipotesa-hipotesa untuk melakukan penelitian. Nah, sebenarnya eh, apa yang dipikirkan itu adalah bagaimana kita mencapai suatu generalisasi atau kesimpulan yang paling mungkin dan paling cocok untuk menjelaskan fenomena kehidupan. Eh, nah, selain itu, para ahli biologi juga ingin mencari pendekatan-pendekatan sains yang sebenarnya lebih dekat nih dengan fakta fenomena kehidupan gitu. Jadi jika kita mempelajari filsafat ilmu, maka kita juga secara tidak langsung mempelajari apa sih pendekatan-pendekatan sains yang diajukan oleh para ahli filsafat ilmu
Sehingga para ahli biologi juga bisa belajar nih pendekatan-pendekatan itu. Sehingga em, pada nantinya para ahli biologi bisa memunculkan ide dan inovasi baru dalam lingkupnya gitu. Wis, lengkap banget ya Kak Vigo. Ternyata belajar filsafat itu sangat penting ya di jurusan Kak Vigo ini. Kayak kita belajar gitu Iya, biologi yang berhubungan dengan apa jurusan iya, Kakak itu sangat berhubungan dengan filsafat filsafat ilmu. gitu. Iya. Oh, iya. Nah, kalau gini pertanyaannya kayak gini ya. Kegunaan filsafat untuk kita itu apa sih gitu? Oke, Kegunaannya. aku yang jawab ya. Oke, Kak Teo. Jadi sebenarnya banyak sih kegunaan dari filsafat itu sendiri gitu. Salah satunya adalah kayak ngelatih diri kita untuk berpikir kritis. Terus kita juga dapat menyusun hasil pemikiran kita secara sistematis. Kita bisa meningkatkan kualitas hidup dengan penemuan dan pemikiran yang kita dapatkan dari filsafat dan menambah pandangan dan pengetahuan yang lebih luas dan juga membuat diri kita terbuka terhadap masalah atau problem. Dan filsafat juga nggak hanya memberitahu kita apa yang harus dipercaya gitu, tapi membantu kita untuk meningkatkan pemikiran kita dengan meningkatkan kemampuan kita untuk bersikap masuk akal. Filsafat juga membantu meyakinkan kita bahwa manipulasi dan argumen yang buruk akan berdampak lebih rendah pada keyakinan kita dan juga sebaliknya, yaitu argumen serta bukti yang baik akan berdampak lebih besar pada keyakinan kita. Wow, ternyata kegunaan filsafat itu banyak juga ya. Bahkan filsafat itu bisa mempengaruhi kehidupan kita loh guys. Seperti yang dikatakan Kak Theo tadi, kayak filsafat itu tidak hanya memberitahu kita apa yang harus dipercaya gitu, tapi membantu kita juga untuk meningkatkan pemikiran kita guys gitu. Nah, kalau gini, ini kan tadi kita udah bicara nih kayak kegunaan filsafat itu apa, kenapa kita harus belajar filsafat, bedanya ilmu filsafat dengan filsafat ilmu itu apa gitu. Aku mau tanya lagi nih, kontribusi filsafat bagi kehidupan kita sebagai manusia apa? Coba, Kak Vigo. Mungkin saya jawab ya. Oke, oke. Eh, jadi sebenarnya filsafat itu banyak sih kontribusinya dalam kehidupan manusia. Karena dia tidak hanya sebenarnya filsafat ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis sih. Jadi dia juga memberikan kita suatu pengetahuan mengenai logika itu sendiri yang sebenarnya sangat membantu untuk membangun pemikiran kritis kita. Nah, jadi kontribusi yang paling langsung itu adalah dengan mempelajari filsafat, eh, manusia dapat memperjelas nih apa yang mereka yakini dan mereka juga bisa menggunakan itu untuk merangsang mereka untuk berpikir untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih fundamental begitu. Oh, jadi kontribusi filsafat untuk kehidupan kita itu kayak filsafat itu kayak membantu kita gitu meningkatkan keterampilan kita untuk berpikir kritis. Itu nggak sih yang aku tangkap? Benar-benar. Oh ya. Yeah. Wah, penting juga ya. Ternyata filsafat itu biar kita bisa berpikir kritis gitu. Iya, Nah, guys, bagi yang punya mata kuliah filsafat, harus nih belajar dengan benar, biar kita bisa berpikir secara terbuka dengan kritis gitu. Ya nggak, Kak Vigo? benar banget, benar banget. Nah, tapi ini nih, ada satu pertanyaan lagi juga nih. Apa yang membuat seseorang bisa menjadi filosofis? Gitu. Oke. Mungkin saya jawab ya Kak Teo Ya. kali ini. Em, nah, jadi em, ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang lebih filosofis gitu ya? Nah, tapi kita kan udah tahu nih, filsafat ini adalah mempelajari mengenai berpikir kritis gitu ya, dasar dari berpikir kritis ya. Nah, eh, jadi tentu saja filsafat ini membawa pertanyaan-pertanyaan penting dong ke atas meja dan kita akan bekerja sama-sama untuk menuju suatu jawaban. Nah, jadi pada dasarnya untuk menjadi orang yang filosofis itu adalah kita harus berpikir secara kritis tentang dunia. Nah, eh, tapi walaupun berpikir kritis itu bisa membuat seseorang menjadi filosofis, bukan berarti itu adalah satu-satunya eh, kriterianya untuk menjadi seseorang yang filosofis. Jadi, selain kita berpikir kritis terhadap dunia, kita juga harus
bukan merendahkan diri sih, tapi kita juga harus menganggap diri kita tidak superior loh dari yang lain. Jadi kadang-kadang orang merasa bahwa seorang filsuf itu merasa dirinya adalah subjek yang lebih superior. Padahal sebaliknya ya, para filsuf itu harus menganggap dirinya sebagai subjek yang terbuka begitu. Jadi akan menerima ide-ide yang terlihat superior atau bahkan lebih rendah, lebih tidak superior dibandingkan ide-idenya, dan menganalisis kenapa ide itu muncul ataupun kenapa uh, mereka bisa berpikir seperti itu dan lain-lain. Jadi kita harus terbuka juga selain berpikir kritis kalau kita ingin menjadi seseorang yang filosofis begitu. Oh, berarti kayak kalau kita ingin menjadi filosofis itu kita harus bisa ini ya, berpikir kritis tentang dunia gitu. Dan harus juga terbuka gitu. Ya enggak? Ya, bener banget. Oh, wah. Nah, bagi yang mau jadi filosofis silahkan nih kalau mau, ya kan gitu. Nah, guys, banyak kan yang bisa dipelajari di filsafat gitu. Kita bisa berpikiran terbuka gitu. Kita bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis kita gitu. Apa kontribusi filsafat untuk kehidupan kita itu sangat banyak loh kegunaannya gitu. Dan filsafat juga bisa mempengaruhi kehidupan kita seperti yang dikatakan Kak Theo tadinya. Dan untuk anak-anak bioteknologi, belajar filsafat itu sangat penting loh, kata Kak Vigo tadi. Nah, perbedaan ilmu filsafat dengan filsafat ilmu juga ada gitu. Kayak kayak ilmu filsafat itu ilmu tentang dasar-dasar filsafat. Sedangkan filsafat ilmu itu kayak seperti cabangnya Iya. gitu. Nah, oke, mungkin sampai sini aja kali ya podcast kita. Terima kasih Kak Vigo, Kak Theo sudah mau meluangkan waktunya di Iya, podcast. sama-sama. Sama-sama. Nah guys, mungkin cukup sampai sini ya guys. Saya Syukur Alimin dari Nine Podcast, where topic is always be nice. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.